Halo, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas tentang eh, aplikasi Diet AI ini bekerja secara teknikal gitu ya. Mungkin dari arsitekturnya, coding logiknya, dan juga mungkin untuk demo dari toolnya itu sendiri. Halo, saya Joseph Elnathan dari kelompok 4. Jadi kali ini saya akan bantu untuk menjelaskan tentang konsep dari arsitektur aplikasi kami ya. Ya, aplikasi kami yaitu Diet AI. Jadi di sini aku udah coba buat gambaran, buat arsitekturnya itu gimana sih. Eh, jadi yang pertama nih ada enggak, kita jelasin dulu konsep konsep dari Diet AI ini ya. Dari konsep Diet AI ini kita menggunakan microservice. Nah, tujuannya apa tuh? Biar tujuannya tuh kayak aplikasi ini biar mudah buat dikembangkan gitu. Jadi misalkan ada salah satu services yang rusak, kita nggak perlu matiin aplikasinya secara total. Melainkan kita bisa benerin satu-satu cara spesifik. Nah, yang pertama yang kayak tadi ya, ini ada user interface. Nah, user interface ini ada dua, yaitu user itu sendiri atau pasien, atau staff. Nah, kemudian kita masuk ke 5 backend microservice utamanya ya. Ada authentication service, ada email service, AI service, support service, dan juga admin service. Nah, yang pertama authentication service ini, nah ini kayak proses autentikasi ya, kayak login, registrasi, verifikasi email, dan pokoknya semua verifikasi login tentang usernya gitu. Kemudian ada email service. Nah, email service ini buat ngirim email otomatis ya, kayak misalkan apa ya, verifikasi akun, reset password, terus atau email yang kayak, oh, user ini berhasil daftar gitu. Kemudian yang ketiga ada AI service. Nah, ini adalah kayak mainnya ya, main komponen dari aplikasi ini yaitu AI gitu. Jadi kayak menerima data kesehatan dari usernya gitu. Terus melakukan analisis sesuai dengan kondisi dan request dari user tersebut. Kemudian ada support service. Nah, support service ini spesifik cuman ada di staff ya, staff. Jadi untuk ngebantu user kayak gimana sih, eh, ngebantu user untuk kayak melihat data penggunanya, terus kayak ngereset passwordnya juga dibantuin, ataupun untuk monitoring doang dia juga bisa. Nah, admin service ini lebih spesifik lagi. Dia kayak ngelihat statistik dari usernya itu ya. Kayak ngelola data, terus kayak audit aktivitasnya apa aja sih, kayak activity yang udah terjadi di aplikasinya. Kemudian pada bagian bawah ya ini, progress. Ada database PostgreSQL-nya di bawah kiri ini. Database ini menyimpan berbagai data penting seperti user account gitu atau data staff, kondisi kesehatan pengguna gitu. Terus token authentication juga ada di database ini. Nah, kalau di bawah kanan ini ada komponen Gizi dan model AI ya, yang jadi sumber, eh, kayak jadi otak utamanya lah. Kemudian ada cache sementara atau data in process yang digunakan untuk menyimpan hasil pemrosesan selama 1 jam agar respon sistem menjadi lebih cepat dan tidak perlu menggunakan perhitungan ulang untuk request yang sama gitu. Untuk AI-nya ini menggunakan language model API. Ya, jadi model ini ditugaskan untuk klasifikasi kondisi pengguna sekaligus menghasilkan penjelasan dan rekomendasi yang mudah dipahami. Untuk cadangannya kita ada BART dan Flante 5 ya. Untuk kalau apa AI utamanya tuh lagi nggak bisa gitu. Ini salah satu backupnya yang biar aplikasinya tetap berjalan dengan baik gitu. Kemudian paling udah kali ya itu aja. Oh ya, sama ada data tambahan ya kayak kondisi kesehatan sama jenis-jenis makanannya yang
bisa membantu untuk eh, progres dari AI-nya itu sendiri. Mungkin itu aja kali ya dari arsitektur aplikasi Diet AI. Nah, pada bagian ini kita akan membedah lebih dalam mengenai sisi logik dan backend dari proyek kami yaitu Jet.ai. Nah, secara arsitektur tuh Jet AI ini tuh sebenarnya memiliki 5 backend service yang berjalan secara terpisah atau independen. Namun yang akan kita bahas spesifik di video ini adalah dua bagian yang menjadi inti dari logikanya yaitu inner service dan out service. Nah, kita mulai dari komponen paling inti Diet.ai yaitu fungsi select food. Nah, tantangan utama yang kami ingin selesaikan di DTA itu adalah bagaimana sistem itu bisa memberikan rekomendasi makanan yang benar-benar aman kalau penggunanya tuh punya lebih dari satu kondisi medis sekaligus. Misalnya tuh pengguna tuh menderita diabetes sekaligus hipertensi. Nah, makanan yang bagus kan biasanya kan belum tentu bagus juga untuk hipertensi gitu. Nah, solusinya tuh ada di dua baris ini yaitu help any dan conflict any. Yaitu help any ini tuh akan bernilai true kalau makanan tersebut minimal satu saja dari kondisi kesehatan yang dimiliki user. Nah, conflict any itu akan bernilai true kalau makanan tersebut ternyata masuk ke dalam daftar dihindari untuk kondisi medis apapun yang dihadapi user. Nah, hasilnya tuh baru akan masuk ke daftar rekomendasi itu jika help any true dan conflict any itu bernilai false. Kalau ada salah satu saja konflik, makanan itu langsung dieliminasi. Nah, inilah mekanisme yang biasanya disebut multi condition safe, menjamin makanan yang disarankan aman untuk semua kondisi sekaligus. Nah, selanjutnya ada satu fitur tambahan lagi yang kami sematkan di sini, yaitu jika kurasi ternyata kurang dari 8 makanan, sistem secara otomatis akan mengambil makanan ekstra yang sifatnya netral, artinya tuh nggak memberikan efek buruk atau konflik. Supaya validasi yang diterima user tuh tetap terjaga, batas maksimal yang dikembalikan ke user tuh hanya 16 makanan dari pool data kami. Nah, selanjutnya tuh kita akan membedah bagaimana cara kecerdasan buatan di backend kami. Nah, pertama-tama melalui fungsi AI available ini, sistem tuh akan mengecek ketersediaan API token. Jika tokennya aktif dan tersedia, maka kami akan menggunakan LLM berbasis cloud via API. Nah, pada fungsi moral primary, request akan dikirim ke Anthropic Message API menggunakan model cloud. Nah, model mumpuni ini tuh yang bertanggung jawab untuk mengklasifikasikan gejala pengguna sekaligus menyusun teks penjelasan medik di balik rekomendasi makanan. Nah, tapi apa yang terjadi kalau API-nya itu tidak tersedia? Misalnya karena save offline, masalah jaringan, kuota token habis, Diet AI ini tidak akan langsung crash. Tapi dia akan bekerja dengan mengalihkan beban kedua model lokal yang sudah terintegrasi. Yaitu di sini ada facebookbot.mli dan ini tuh untuk klasifikasi gejalanya secara zero shot. Nah, sedangkan untuk teks penjelasannya kami menggunakan Google Fluent T5. Nah, dengan strategi fallback ini, Jet AI itu dijamin tetap bisa menjalani pengguna dengan baik meskipun tanpa internet dari koneksi luar. Nah, selanjutnya kita geser ke aspek keamanan. Nah, di sini kami memastikan bahwa password sama sekali tidak disimpan dalam plain text. Semua data kredensial tuh di-hashing menggunakan algoritma Bcrypt dengan round 12. Ini tuh sudah cukup lah untuk standar. Membuat hash yang sulit ditembus lewat metode brute force adanya terjadi kebocoran di database kami. Nah, untuk manajemen sesi atau autentikasi, di sini kami mengimplementasikan JSON Web Token. Kami membaginya akses token yang berlaku selama 15 menit dan request token yang valid hingga 30 hari. Nah, ini sengaja kami set masa aktif akses token untuk cukup singkat tuh untuk meminimalisir resikonya. Jika token sempat dicuri, celah penggunaannya tuh sangat sempit karena kadaluarsanya tuh hanya 15 menit.
Nah, keamanan di level code ini kami juga memperketat dengan menerapkan rate limiting. Jika ada aktivitas yang mencurigakan, yang mencoba login lebih dari 10 kali dalam waktu kurun singkat, yaitu 15 menit dari IP yang sama, maka request ke 11 dan seterusnya akan langsung diblokir oleh sistem dengan status 429 to many request. Nah, selanjutnya di sini juga ada fitur registrasi di mana kami membatasi maksimal yaitu 10 kali per IP demi mencegah serangan bot yang membuat akun massal secara otomatis. Nah, seperti yang sudah sempat disinggung oleh rekan saya mengenai gambaran arsitektur kasarnya, mari kita lihat implementasi nyata di repository kode kami. Nah, di dalam folder server ini kalian dapat melihat langsung kelima service tersebut tuh berdiri sendiri. Nah, ada out service yang berjalan di port 4001, email service yang berjalan di 4002, AI service yang berjalan di 4003, lalu support service yang berjalan di 4004, dan admin di port 4005. Nah, karena masing-masing memiliki file index.js dan di konfigurasi tersendiri, maka mereka tuh bersifat loosely coupled. Artinya jika salah satu service tuh down gitu, server yang lain tuh akan tetap berjalan gitu normal tanpa terganggu. Oke. Nah, paling di sini aku bakal coba demo sedikit tentang aplikasi kita ya. Pertama di sini paling ada landing page kayak biasa aja. Ini ada login sama di sini ada register. Di sini ada forgot password juga. Hmm, paling kita coba dari register dulu ya. Misalnya bikin aja namanya test account 123 ya. Oke. Hmm, untuk emailnya, ini emailnya udah ada validasi. Ini validasinya, hmm, kita perlu valid email ya. Ini aku coba pakai email. Cfm.net aja. Terus ini passwordnya, kita harus bikin 6 karakter dan harus ada angka ya. Oke, kalau udah, kita creating. Nah, kalau sudah di sini, nah nanti dia bakal kirim sebuah email. Sebentar. Nah, kira-kira nanti emailnya kayak begini ya. Ada welcome to .ai gitu. Lanjut, kita bakal lanjut aja. Di sini, ini homepage-nya. Em, kalau misalnya nanti login juga harus sama ya. Kalau misalnya kita coba login, fm.net, password 123 ya. Misalnya gini. Dan sama juga bisa login. Sama kalau misalnya kita reset password juga sama aja. Nanti dia bakal ngirim sebuah link dan nanti bisa di reset di web gitu. Nah, di sini kita ada banyak pilihan kondisi-kondisinya. Kayak misalnya ada diabetes, ada misalnya hipertensi ya, terus kolesterol, ada banyak ya di sini ya. Bisa dipilih aja sesuai dari kebutuhannya. Nanti bisa di search juga kalau misalnya misalnya orangnya punya ini ya, misalnya. Nah, misalnya dia punya ini. Jadi kita bisa search aja dari atasnya ini. Begitu. Nah, misalnya orangnya nggak tahu nih, dia sakit apa ya? Nah, sebenarnya dia juga bisa nanya ke AI-nya. Di sini kita punya AI, tinggal ngomong aja misalnya, I have a high fever and a sore throat. Nah, nanti AI-nya ini bakal pakai data yang udah kita bikin dari awal. Itu nanti dia bakal ngelakuin NLP dan nanti dia bakal kayak nebak gitu. Em, kamu tuh punya kondisi apa gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin agak lama, jadi aku pause dulu aja. Oke, ini udah bisa ya. Jadi dia bakal bilang, oh ini kayaknya viral apa nih? Faringitis ya, begitu.
Nah, nanti kita bisa langsung save to my condition gitu. Nah, kalau udah di save di my condition, nanti misalnya kita cari lagi viral. Oh, kalau yang dari NLP itu dia emang lebih lengkap ya dibanding kondisi yang di sini ya. Nah, kalau misalnya em, kita kasih prompt yang sama, I have a high fever and a sore throat. Si AI-nya tuh bakal langsung. Kenapa? Karena dia bakal ada namanya caching. Jadi dia bakal ngelakuin caching sehingga AI-nya ini nggak perlu jalan terus gitu. Nah, ini kalau misalnya kita view diet plan, nah ini bakal AI lagi, sebuah AI yang berbeda, dia bakal menjalankan NLP juga, dan dia bakal ngebikin sebuah diet plan yang isinya tuh makanan, minuman, dan cara bikinnya gitu. Ini ditunggu sedikit bentar aja. Nah, dia bakal kasih tahu prinsipal kita tuh makanan yang kita pilih tuh bakal kayak gitu. Kenapa? Misalnya em, kita harus avoid food yang bakal memperparah gitu kondisinya. Terus harus maintain portion size dan food responsesnya gitu. Nah, contohnya di sini ada steel cut oatmeal with blueberries. Ini kalau misalnya kita pencet, maka dia kasih lihat ingredientsnya dan instructionsnya gitu. Ini semuanya bisa bisa dicek satu-satu ya. Misalnya ini Greek yogurt, ini juga sama dikasih lihat. Terus misalnya smoked salmon nih, kira-kira kayak gini. Nah, kalau kalau misalnya kita udah tahu mau kita punya kondisi, maka sama aja kita bisa misalnya tambahin diabetes gitu. Terus misalnya di sini kita punya metabolic syndrome ya. Nah, kita bisa pilih my diet plan langsung habis itu. Karena di sini kalau kita lihat, dia tuh udah kasih lihat nih ada diabetes, ada metabolic syndrome. Misalnya kita tambahin juga satu lagi, weight management. Nah, kita jadi bisa pilih dari satu kondisi. Nah, kalau kayak gitu maka AI-nya bakal nyesuaiin makanannya untuk ya milih yang paling bagus untuk tiga-tiganya ini gitu. Oke, ini karena tadi aku pilih tiga, jadi emang agak lama, jadi aku pause dulu aja. Nah, intinya di sini kalau misalnya kita lihat key principle-nya ini udah berubah ya sama daripada yang tadi. Karena dia mention untuk um, nge-confirm kalau misalnya semua kondisinya tuh aman untuk melakukan diet plan ini gitu. Nah, misalnya ini ada scrambled egg with creamy spinach. Nah, ini tuh dia bakal kasih lihat juga ya kenapa ini dikasih gitu di diet plan kita. Scrambled egg with baby spinach delivers high quality protein and iron while keeping carbohydrate content low, promoting satiety and stable glucose gitu. Nah, ini bisa dipilih aja. Nah, ini juga ada harusnya tuh di sini kita bisa lihat ya, ada yang lunch, terus ada yang breakfast sama ada yang dinner gitu. Nah, ini dia juga kasih tahu foods to avoid apa aja sama helpful tips begitu. Nah, kira-kira buat di aplikasinya seperti itu. Em, Harusnya udah nggak ada lagi yang bisa kita kasih lihat. Harusnya paling di sini ya ada kondisi-kondisi kita, terus ada account kayak biasa berarti jenis password gitu itu bisa di sini semua. Nah, sekarang kita lanjut ke webnya. Nah, buat webnya itu paling kita bisa pertama itu kita bisa change password ya. Forget password itu bisa di web. So yang tadi aku bilang, ini paling aku coba aja ya. Kita forgot password, terus kita bilang voice@itsfm.net. Aduh, nggak bisa ngetik. Nah, ini kalau dia bakal bilang kalau misalnya akunnya eksis, maka dia bakal kirim sebuah email. Nah, ini kira-kira emailnya bakal kayak gini. Jadi dia bakal ngomong kasih namanya, terus reset your password gitu. Nah, ini kalau udah kita bisa pencet aja reset password. Oh, bentar. Oke, aku tadi ada salah konfigurasi sedikit. Di yang sebelumnya itu linknya kita ada di port 52.000. Ini aku pindahin jadi port 8080. Nah, ini harusnya udah bisa. Jadi cara kerjanya itu dia cuma perlu reset token. Ini reset tokennya ini dibuat random ya em, pas diminta sama di request sama aplikasinya kalau mau request reset password.
Terus di sini kita bisa pilih password baru. Misalnya aku kasih aja password 123 terus tanda seru. Password 123 tanda seru. Create password. Nah ini tadi aku bilang ya password 123 tanda seru. Oke. Nah sekarang dia bakal bilang kalau ini passwordnya udah update dan ketika kita mau login lagi, kita kasih voice at itsfm.net. Karena kalau kita masukinnya password 123 doang, ini dia bakal bilang kalau ini salah gitu credentialnya. Nah kita harus masukin tanda serunya. Nah dia baru bener. Kira-kira seperti itu. Nah ini untuk role user ya. Role user ini udah semua. Nah lanjut aja kita bisa masuk ke role adminnya. Kita mulai dari support dulu, sorry. Admin dulu nih, sorry. Sorry, sorry. Jadi kita perlu tahu link ya. Kalau misalnya kita sebuah admin, kita bakal dikasih link itu /staff-login. Nah ini kita bisa masukin aja credentialnya. Ini aku kasih aja admin@diatai.com. Terus ini passwordnya itu password doang. Nah di sini adalah dashboardnya. Jadi di sini dia bakal ngasih lihat kita punya servisnya aktif atau enggak. Terus di sini ada total usernya berapa, new this week-nya berapa, loginsnya berapa kali, terus AI call-nya udah berapa kali, errornya today ada berapa, terus active staff, sama email today gitu. Nah ini ada user registration, ini sebuah plotting ya, jadi ada plot bar gini. Terus ini ada top health conditions, ini bakal ngasih lihat kalau paling banyak itu di weight management gitu. Nah ini ada recent activity, jadi log-log gitu. Nah di sini ada recent errors dan failures. Sama di sini ada ya service activity begitu. Nah di sini juga sebenarnya ada view email service activity ya. Jadi matriksnya lumayan lengkap juga buat dashboardnya. Nah ini staff. Nah untuk staff ini em, dia bisa karena kita sebagai role admin, kita bisa bikin staff baru. Jadi kita bisa bikin admin atau support baru. Di sini juga kita bisa matiin edit gitu, edit accountnya. Sama kita bisa matiin atau nyalain ulang. Activate. Ya. Nah ini logs ini dia bakal ngasih lihat ya kayak audit log lah ya ini isinya. Jadi misalnya staff login maka ke log gitu, diet plan. Nah ini juga bisa dicek semuanya ya, begitu. Nah untuk user lookup ini sebenarnya eh, punyanya si support. Jadi kita lihat dari support aja. Aku bikin supaya si admin itu punya em, dia punya powernya si support gitu, karena dia role-nya kan di atasnya ya. Jadi dia pasti punya apa yang support bisa lakuin, si admin bisa lakuin gitu. Nah, intinya si support ini kalau misalnya ada klien yang dia tuh lupa password gitu misalnya. Misalnya kita lupa password ya, Hans ya. Nah, dia bisa cari gitu account-nya yang mana. Dan dari di sini kita bisa request untuk reset password gitu. Nah, recent activity juga kelihatan, health condition juga kelihatan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, buat dashboardnya juga sebenarnya sudah selesai. Jadi harusnya demonya cukup sampai sini aja. Sekian, terima kasih.